back di God is Good bersama saya Akira George, ditemani oleh Pastor Michael Wijaya. Praise God. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai perbedaan antara baptis dengan lahir baru. Mungkin Pastor maybe can start arti dari baptis itu apa? Sure. Pertama-tama Pak Akira, Pak Brian, as I know you. Terima kasih karena mengundang saya bisa menjadi salah satu narasumber di God is Good Podcast. Dan saya berdoa biar podcast ini sungguh-sungguh memberkati setiap pendengar. Dan memberikan pencerahan, pengertian yang lebih dalam akan kebenaran firman. Jadi kalau pertanyaan yang tadi dikatakan, apa sih perbedaan kelahiran baru dan baptisan? Nah, kalau kita mau bicara mengenai kelahiran baru dan baptisan, mungkin ada beberapa angle yang harus kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama, tidak bisa orang percaya bingung bahwa kelahiran baru dan baptisan itu sesuatu yang sama sekali berbeda, tapi meskipun berbeda tidak bisa dipisahkan. Betul. Dan yang pertama adalah kelahiran baru. Saya bukakan dulu ayatnya. Firman Tuhan berkata di Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 dan 10, firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Tuhan Yesus dengan jelas berkata di Yohanes pasal yang ketiga, kalau boleh saya bacakan ayat yang ketiga dan kelima, Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ada dua hal yang berbeda di Yohanes 3 ayat yang ketiga dan 5. Yang sebetulnya memberikan penjelasan bedanya kelahiran baru atau dilahirkan kembali dengan baptisan. Ya, sesuatu hal yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Kelahiran baru seseorang terjadi waktu seseorang dengan sadar, tahu oleh karena konviksi yang datang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan apa itu dosa, akan apa itu kebenaran, dan apa itu penghakiman. Seseorang tidak bisa mengalami kelahiran kembali atau kelahiran baru kalau bukan karena karya Roh Kudus. Saya melihat begitu luar biasa bahwa Tuhan menggambarkan perjalanan kehidupan, pembaharuan seorang manusia yang ada di dalam dosa oleh karena dosa. Dan Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Kenapa harus dilahirkan kembali? Sama seperti seorang bayi yang bisa dikandung, ditenun di dalam rahim seorang wanita, ibunya, itu tidak bisa terjadi kalau bukan karena benih dari sang ayah, sang suami, sang laki-laki. Demikian pula saya percaya kelahiran baru seorang tidak bisa terjadi kalau bukan karena benih kasih Bapa Surgawi. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya sebagai benih, supaya barang siapa percaya kepada anaknya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Dan benih ini harus mati, karena sebuah benih tidak bisa menghasilkan atau menumbuhkan kehidupan kalau benih itu tidak mati. Demikian pula Yesus Kristus yang harus mati untuk dosa manusia, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa tapi bisa memiliki cikal bakal dari kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Jadi kelahiran baru tidak bisa terjadi kalau bukan karena kasih Bapa. Benih yang Tuhan berikan yaitu adalah anaknya. Benih itu mati untuk kita. Dan saya percaya rahimnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang menjelaskan, Roh Kudus yang menginsafkan, Roh Kudus yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran itu. Karena waktu seorang manusia dilahirkan kembali oleh karena pengorbanan penebusan karya salib Kristus, pertanyaannya, untuk apa kita dilahirkan kembali? Betul. Kehidupan itu untuk apa? Roh Kudus yang harus memimpin kita, menuntun kita,
supaya kita yang dilahirkan kembali bisa menghidupi kehidupan yang baru seperti yang Tuhan kehendaki, dan tidak hanya menjadi bayi rohani atau terus jadi yang kecil, yang tidak dewasa, tapi bertumbuh mengenal Tuhan, mengenal siapa kita di dalam Tuhan, mengenal siapa Tuhan di dalam kita, dan akhirnya menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu anak-anak dewasa yang serupa segambar dengan Dia, yang diberikan pola melalui kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita diubahkan hari lepas hari, yang sudah dilahirkan kembali untuk diubahkan, ditransformasi, diselaraskan menjadi serupa seperti Kristus Yesus. Dan kelahiran baru itu terjadi waktu kita meresponi yang menjadi pemberian Tuhan, memberikan hidup kita sepenuhnya dituntun, diatur, dipimpin oleh Tuhan. Hidup yang kita hidupi di dalam kasih karunia Yesus Kristus bukan hidup kita lagi, tapi Kristus sang benih itu yang memiliki DNA Bapa itu yang sekarang hidup di dalam kita. Kelahiran baru terjadi waktu kita sadar bahwa kita perlu penebusan Sang Juru Selamat, tapi kita juga mengizinkan Sang Juru Selamat untuk menjadi Tuhan, Raja yang menuntun dan yang memerintah di dalam kehidupan kita. Berarti bisa, kalau ciri-cirinya gini Pak, kalau lahir baru itu ciri-ciri orang yang lahir baru itu kayak bagaimana? Apakah yang, karena biasanya kan orang cuma bilang aku udah lahir baru. Memang betul ada perubahan, tapi perubahannya kadang-kadang sebentar berubah, sebentar masih mengikuti daging gitu loh. Jadi ciri-ciri yang benar-benar hidup baru itu kayak bagaimana lahir baru? Saya percaya yang benar-benar sungguh-sungguh lahir baru, firman Tuhan berkata, barang siapa dimerdekakan oleh Sang Anak benar-benar merdeka. Yang pertama yang dialami oleh seseorang yang mengalami kelahiran baru adalah kelepasan dan kemerdekaan dari kutuk dan beban dosa. Bukan hanya sekedar merasa bersalah, tapi mengerti betul bahwa seorang yang lahir baru itu dikasihi oleh Tuhan, dimerdekakan, mengalami pemulihan di dalam jiwa, melihat dirinya sendiri sudah bukan karena pelanggaran yang dilakukan, tapi karena dikasihi oleh Bapa. Meskipun orang yang sudah mengalami kelahiran baru belum tentu sepenuhnya lepas dari tabiat-tabiat atau cara hidup yang lama. Tapi sekarang sudah ada kesadaran diri bahwa kehidupan yang lama itu kehidupan yang rusak, yang hancur, yang terpuruk, dan yang menuju kepada kematian. Roh Kudus yang menolong kita untuk mengalami perubahan di dalam cara berpikir, cara kita melihat hidup kita, cara melihat masa depan, mengizinkan Roh Kudus yang menyelarasan kita kepada seluruh kebenaran firman. Dan kebenaran ini adalah yang ada di dalam pribadi Kristus Yesus. Seseorang yang lahir baru akan tahu bahwa dia dicintai oleh Tuhan, dan dia akan mencintai Tuhan. Nah, tapi cinta itu harus dibuktikan. Seperti kasih Bapa yang terbukti oleh karena Yesus Kristus yang diutus untuk menyatakan cinta kasih Bapa. Melepaskan kita dari dosa, kita yang tidak layak, kita yang tidak mampu, tapi dilayakkan, dimampukan, dimerdekakan semata-mata oleh karena kasih Tuhan. Tapi kasih itu membuat kita sadar bahwa kita harus diubahkan. Dan itu adalah pertolongan pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita dalam mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun kita, dan untuk kita mau diubahkan dan berubah. Oleh karena pertolongannya menurut standar kebenaran firman, yang mana kebenaran firman ini adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Jadi orang yang lahir baru bukan hanya dia merasa bersalah, tapi dia mengizinkan hidupnya untuk dituntun dan dipimpin ke arah yang berbeda. Nah, meskipun masih berjalan hari lepas hari, ada waktunya jatuh bangun, ada perjuangan yang harus dialami, tapi seseorang yang lahir baru sungguh-sungguh tidak mungkin mau kembali ke kehidupannya yang lama. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa kehidupan yang lama menuju kepada kematian, dan Tuhan Yesus memberikan kesempatan yang kedua. Tapi pada hakikatnya akan ada banyak orang di akhir zaman, apalagi yang murtad.
Nah, oleh sebab itu tuh mereka murtad, berarti mereka menolak kasih karunia Tuhan. Kalau mereka sudah menolak pemberian keselamatan penebusan oleh karena darah Yesus Kristus, kalau itu ditolak, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan, tidak ada lagi yang bisa menebus. Oleh sebab itu, sungguh-sungguh hidup kita adalah kesempatan. Waktu Roh Kudus masih mengingatkan, waktu kita setiap hari diingatkan, jatuh bangun, tapi waktu kita terus memilih untuk memegang tangan Tuhan, tetap percaya dan tidak membelakangi Tuhan, maka setiap hari selalu ada kesempatan yang baru. Selalu ada kasih karunia Tuhan yang menolong kita. Seorang yang lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru, arah hidupnya berbeda, tujuan hidupnya berbeda, karena hidup yang dihidupi bukan hidupnya lagi. Berarti bisa kita bilang poinnya untuk tujuan untuk hidupnya itu langsung beda. Terjadi perubahan. Yang dulu mungkin hidupnya, arti kehidupannya mungkin untuk diri sendiri, kemudian sekarang udah berubah mementingkan kepentingannya Tuhan, mencari maunya Tuhan di dalam hidupnya gimana. Jadi mungkin bisa saya bilang nggak Pak, itu lebih ada perubahan di mindset. Betul, karena apa yang dialami di dalam hatinya, yaitu jamahan kasih Tuhan, lawatan Tuhan, rasa bersalah, condemnation, tuduhan-tuduhan yang dicabut oleh karena kasih Tuhan, itu tidak bisa hanya tetap ada di dalam hati, tapi terus naik ke atas pikiran, mindset yang tadi Pak Brian bilang. Kenapa? Karena Roma 12 berkata dengan jelas di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu tahu apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi memang seseorang yang lahir baru pasti akan mengalami perubahan cara berpikir. Itu yang namanya reformasi. Banyak orang bisa mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, tapi kalau pengalaman perjumpaan hanya sebatas perasaan, tapi tidak merubah pola pikir, cara berpikir, dan mindset bicara tentang sebetulnya yang menjadi arahan, tujuan, atau yang menjadi motor, microchipnya nih. Kita lagi kalau ngomong tentang sistem ini, operating sistemnya ini, iOS-nya ini. Kalau cara berpikirnya tidak berubah, maka harus dipertanyakan apakah seseorang betul-betul mengalami kelahiran baru atau tidak. Ya ini nih sangat penting untuk kita ini. Bagaimana caranya Pak untuk kita mau, misalnya kita mau lahir baru tapi kita nggak tahu caranya gimana? Kelahiran baru dimulai dari karena kita menerima kasih Tuhan. Kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak pernah miliki sebelumnya. Seseorang tidak bisa mengasihi kalau kita tidak terlebih dahulu mengerti, menerima, mengalami kasih Tuhan yang besar. Seseorang mengalami kelahiran baru waktu kita menerima yang Yesus Kristus sudah lakukan untuk kita. Percaya di dalam hati, Roma 10 tadi ngomong seperti itu. Mengaku dengan mulut, bukan asal ngomong. Tapi mengaku berarti berikrar. Mengaku berarti apa yang diakui itu yang dihidupi. Yang diakui itu yang dijalani. Kenapa perlu diakui? Itu sebenarnya ngomong tentang perjanjian. Karena Tuhan tidak pernah memaksa. Keselamatan seseorang oleh karena pengorbanan darah Yesus, itu waktu seseorang menerima karya penebusan salib Kristus, itu ada perjanjian. Kita menerima darah Yesus yang menyucikan kita, yang membersihkan, mentahirkan, memperbarui kita. Seseorang yang menerima pengorbanan Yesus berkata bahwa hidup yang aku miliki, aku serahkan kepadamu. Itu terjadi pertukaran. It's always covenant. Tidak pernah satu arah. Sebab hubungan berarti dikenal dan mengenal. Jadi selalu ada hubungannya dengan dua arah. Jadi yang pertama, seseorang mengalami kelahiran baru waktu kita mau membuka hati untuk menerima apa yang Yesus Kristus sudah nyatakan, lakukan untuk kita. Seseorang yang sungguh-sungguh menghormati dan menerima apa yang Yesus Kristus lakukan, pasti harus memberikan seluruh hidupnya. Karena dia memberikan nyawanya ganti nyawa kita. Jadi selama kita hidup
di dalam anugerah kasih karunia Yesus Kristus, kehidupan kita di dalam Dia sudah bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itu adalah kelahiran baru. Nah, ini baru ngomong kelahiran baru nih, Pak. Baru nanti kita ngomong tentang baptisan itu apa sebetulnya. Oke, mungkin langsung ngomong aja baptisan itu apa. Oke, kalau kita mau ngomong baptisan, saya mau kasih beberapa ayat dulu sebagai landasan fondasinya. Bagus. Kalau boleh kita buka dari Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama, saya suka sekali ayat ini. Markus pasal yang pertama, kalau kita akan melihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan buat kita semua. Alkitab berkata, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Satu ayat selanjutnya berkata, segera sesudah itu roh mendesak Yesus ke padang gurun. Saya bacakan beberapa ayat lagi. Kalau saya mau lihat dari kitab Lukas, pasal yang ketiga, dari ayat yang perhatikan, ayat yang ke-21 sampai 23. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, harus digarisbawahi. Terbukalah langit, turunlah Roh Kudus, dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang terkasih dan kepadamulah aku berkenan. 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya. Luar biasa ya kata-katanya. Yesus memulai pekerjaannya. Bukan Yesus memulai pelayanannya. Jadi yang pertama kita harus sadari adalah baptisan baru bisa dialami keseluruhan dari apa yang diperuntukkan oleh Tuhan di dalam baptisan waktu seseorang terlebih dahulu mengalami kelahiran baru. Yang tadi kita katakan, seseorang yang lahir baru berarti mau taat. Yesus Kristus dibaptis oleh ciptaannya sendiri loh, Yohanes Pembaptis, seorang manusia. Kenapa? Karena dia taat kepada kehendak Bapa. Kita berkata dengan jelas di Lukas pasal yang ketiga tadi, Yesus memberi diri dibaptis dan ketika dia sedang berdoa. Berarti waktu Yesus memberi diri dibaptis, dia sudah mengalami hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan itu terjadi karena kelahiran baru seseorang. Yesus Kristus yang lahir tanpa dosa, dia lahir oleh karena Roh Kudus. Betul ya? Betul. Lewat rahim seorang Maria. Yesus Kristus lahir tidak berdosa. Ya. Dia memilih menanggung dosa manusia bukan karena dia yang berbuat dosa. Tapi Roh Kudus, benih ilahi itu ada di dalam Kristus Yesus. 100% Tuhan, 100% manusia waktu dia datang ke dunia. Pertama kali menebus dosa manusia. Yesus memiliki hubungan dengan Bapa. Dia jadi memberikan gambaran. Demikian pula seseorang yang sudah direstorasikan dengan Bapa surgawi melalui kelahiran baru. Kenapa penting dibaptis? Karena kita taat kepada yang menjadi perintah firman Tuhan. Contoh yang Tuhan Yesus berikan, waktu seseorang memberi diri dibaptis, jadi baptisan air bukan sekedar hanya tanda. Tapi baptisan air adalah bagian penting dari kelahiran baru seseorang. Karena itu bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan sekedar lambang. Waktu kita memberi diri kita dibaptis, berarti kita mau menjadi satu dengan kehidupan Yesus. Kita mau menjadi sama dengan Yesus. Kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan apa yang terjadi waktu setelah Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus. Ada suara yang keluar dari sorga sebab langit terkoyak. Alkitab berkata, Yesus didesak ke padang gurun. Bahkan Lukas tadi berkata ayat 23, Yesus memulai pekerjaannya. Seseorang yang memberi dirinya dibaptis karena terlebih dahulu mengalami kelahiran baru, direstorasikan kepada Tuhan. Seseorang yang dibaptis, saya percaya itu pintu untuk orang tersebut mengalami dinamika kepenuhan Roh Kudus, bergerak di dalam kuasa, menghidupi identitasnya, menerima otoritas dari Bapa. Dan waktu kita dibaptis, kita dimampukan secara supranatural untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus dan mulai melakukan yang menjadi pekerjaan Tuhan, kehendak Bapa yang dititipkan kepada masing-masing kita.
Nah, bahkan sebelum Yohanes membaptis banyak orang, tidak ada orang ditahirkan atau dicelupkan ke dalam air kecuali biasanya orang Lewi. Iya. Itu tradisi orang Yahudi. Sebelum mereka bisa melayani bait suci, mereka ditahirkan, mereka dikhususkan untuk pekerjaan bait suci. Tapi Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa percaya kepada pesan Yohanes Pembaptis dan mereka diinsafkan oleh karena keadaan yang berdosa. Kenapa yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, entah itu laki, perempuan, suku Lewi atau bukan, sebetulnya baptisan adalah titik awal kita mulai masuk ke dalam keimaman kita. Bukan lagi karena kita Lewi, bukan lagi karena kita anak pendeta, bukan lagi karena kita keturunan pendeta. Karena Yesus Kristus Sang Imam Besar Agung menebus keimaman kita semua. Makanya 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, kita adalah imamat yang rajani. Jadi waktu seseorang memberi diri dibaptis, kita sedang masuk ke dalam keimaman kita. Kita diperlengkapi untuk kita mulai bergerak di dalam kuat kuasa Roh Kudus, melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus setelah dia dibaptis, dia memulai pekerjaannya. Maka setiap kita pun yang sudah lahir baru, memberi diri kita dibaptis, kita dipersiapkan untuk mulai melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan setiap kita. Pemirsa, jadi sesuai yang Pastor Michael Wijaya sudah sampaikan kepada kita Haleluya. tentang baptisan dan kelahiran baru, ya. Baptisan itu tidak bisa dipisahkan dengan kelahiran baru. Betul. Di kelahiran baru itu kurang lebih kita berarti mengalami perubahan mindset, di mana kita sudah mulai menerima Tuhan dan kita mau melakukan perintah Tuhan, dan baptisan itu lebih ke Itu titik awal. titik awal. Salah satu bagian dari ketaatan kita. Dan kita sebetulnya yang menerima benefitnya. Karena Ya. kenapa? Kita sedang dicelupkan, kita sedang direndam, kita sedang dimasukkan menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus untuk menghidupi identitas kita sebagai imamat yang rajani. Pastor, saya ada pertanyaan satu. Iya. Sekarang secara biasanya kan kita baptis, tapi setelah baptis kehidupan lama kita nggak tinggalin, itu kan bisa aja. Ya. Dan itu sering terjadi gitu loh, Nah, yang Pak Brian katakan itu adalah tabiat, tabiat. kebiasaan dosa yang harus mengalami perubahan, dan itu tidak langsung atau segera. Karena itu memerlukan keputusan kita setiap hari. Itu memerlukan menaklukkan daging kita setiap hari. Setiap hari. Itu memerlukan menyangkal diri kita setiap hari. Itu memerlukan memikul salib kita setiap hari. Di situ Roh Kudus, kasih karunia Tuhan Yang memampukan yang kita. memampukan menyempurnakan kita. Sebab waktu kita tidak setia, dia tetap Tuhan yang setia. Haleluya. Oke, pemirsa, terima kasih Pak Michael. Puji Kali Tuhan. ini episode kita cukup sampai di sini aja. Saya harap para pemirsa semuanya diberkati dengan pesan-pesan, dengan apa yang kita bahas pada episode ini. Dan untuk episode berikutnya sampai jumpa next God week. bless you semuanya. God bless you.